tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Ada sukacita, amin. Amin. Apa kabar? Puji nama Tuhan. Mana semangatmu? Ini semangatku. Puji Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Hari yang luar biasa. Sebentar lagi kita akan menginjak tahun yang baru. Kita beri semangat yang baru, amin. Kita datang kepada Tuhan, mempersembahkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Siap memuliakan Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih Tuhan. Segala kebaikan, kemurahan, kasih setiamu menyertai perjalanan kehidupan kami sepanjang tahun ini. Segala sesuatunya mungkin tidak mudah. Mungkin banyak kerikil-kerikil tajam. Tapi satu hal yang kami percaya, kami yakini, sampai penghujung tahun ini, Tuhan jadi Allah Immanuel buat kami. Tuhan menjadi Allah yang senantiasa ada bersama kami. Tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Betapa kami bersyukur Tuhan kesempatan malam hari ini. Kami siap memuliakan Engkau Tuhan. Segala kau dapati kami ada hal-hal yang ada salah dosa. Kami minta pengampunan-Mu. Bersihkan hati pikiran seluruh kehidupan kami. Kau layakkan kami Tuhan. Datang masuk ke hadirat. Datang menikmati kebersamaan dengan Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhir. Kuasa Roh Kudus bekerja. Kuasa Tuhan meliputi kami semua. Ada sukacita, ada semangat dalam memuji menyembah Tuhan. Tuhan berkati juga setiap saudara kami yang belum tiba. Tibakan di tempat ini dengan selamat, tidak kurang satu. Sehingga bersama-sama dengan kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat kau gantikan. Hanya kau yang kudus dan hanya kau terbesar. Kau yang layak, kau yang yang layak disembah. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satu yang dapat gantikan. Kini ku angkat tangan bersorak. Kau yang
pujian pengagungan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik, sungguh baik. Kau luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Hosana, hosana bagi anak domba, bagi Allah yang maha tinggi, maha kuasa, maha mulia. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Muliakan Kau Raja di atas segala raja. Kau terbesar dan mulia Tuhan. Katakan bersama-sama Hosana. Angkat kedua tanganmu, katakan bersama-sama. Hosana, Hosana. Semangat saja katakan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan Kau Tuhan. Ya. Ya. Sama-sama katakan dengan sungguh Hosana.
kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Yang kami sembah, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, kesempatannya luar biasa ini. Terus kami akan memuji memuliakan Engkau Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Masih? Haleluya. Siapa yang mau berjalan dan melangkah bersama Tuhan? Lambaikan tangan. Haleluya. Tepuk kanan kiri saudara. Ayo berjalan dengan Tuhan. Ayo berjalan dengan Tuhan. Selangkah demi selangkah kita berjalan bersama Tuhan. Memasuki tahun yang baru ke depan. Haleluya. Oh
Masih semangat buat Tuhan, amin. Amin. Siap berjoget buat Tuhan? Amin. Yang muda-muda, ayo semangat. Kasih Yesus, selamatkan, menyembuhkan, membebaskan. Ayo sekarang berjoget. Semangat anak muda, amin. Amin. Dapat yang terbaik bagi Tuhan lebih lagi. Kasih Yesus. Ada semangat, ada sukacita. Haleluya. Baik buat Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan, kemurahan. Engkau mengirim sepanjang tahun ini.
sepanjang tahun ini Engkau selalu ada buat kami. Dari pagi, siang, sore, malam Engkau selalu ada Tuhan. Tidak pernah meninggalkan kami. Sepatutnya, selayaknya kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Banyak hal yang sudah kami nikmati, kebaikan murahan Tuhan yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang Kasih-Mu sempurna Tuhan. kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kita bersama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, Kami bersyukur Tuhan. kasih setiamu
buat setiap kita. Sepanjang tahun yang sudah kita lewati lalui, anugerah dan kemurahannya tidak pernah berhenti mengalir bagi kita. Mari naikkan syukur dari hatimu. Mari naikkan syukur dari hatimu buat Dia, Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari yang bersyukur dan mengasihi Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saatnya Engkau bersabda kepada setiap kami dan buat kami ngerti apa yang Kau mau. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar dan melakukannya. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kasih salam kanan kiri sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita semua siap diberkati Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya hanya merasa bahwa sekalipun tema kita hari tahun ini adalah tahun kelimpahan, tapi tahun depan akan menjadi semakin lebih lagi kita akan diberkati Tuhan dan dilimpahi oleh Tuhan. Dan sekalipun mungkin memang berbeda ya, kelimpahan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita itu mungkin dalam bentuk dan cara yang berbeda, tetapi saya merasakan bahwa Tuhan semakin bekerja dan berkarya atas setiap kita lebih luar biasa lagi di tahun yang akan datang. Tetapi ada satu hal yang perlu kita persiapkan untuk kita bisa menikmati semuanya itu di hadapan Tuhan, gitu ya. Dan saya mengajak kita untuk membaca di dalam Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kita bisa baca sama-sama ayat ini Bapak Ibu Saudara. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Bisa lihat di depan saja supaya bisa segera kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Terima kasih buat kerjasama yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal supaya kita bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan atas setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, bahwa perjalanan hidup kita itu terdiri dari detik, menit, jam, kemudian hari, minggu, bulan, dan tahun. Nah perjalanan itu juga tidak sebentar, karena dalam satu hari kita melaluinya selama 24 jam.
Dalam setahun kita melaluinya selama 365 hari. Artinya perjalanan itu tidak singkat, begitu ya. Perjalanan itu cukup panjang. Dan ketika kita menjalaninya, tentu ya tidak hanya sekedar menjalaninya, butuh sesuatu untuk kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik, dengan sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Tidak hanya sekedar menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, orang Kristen, tetapi tentu ada sesuatu yang harus kita kerjakan lebih supaya kita ini bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan buat setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari kita itu menentukan apa yang akan kita terima di masa yang datang. Yang sepakat katakan haleluya. Hari-hari kita itu menentukan apa yang akan kita terima di masa yang akan datang. Kalau hari ini kita mengambil keputusan untuk tidak giat di dalam Tuhan, bahasa kerasnya itu kita jauh dari Tuhan, itu akan menentukan apakah kita di masa yang akan datang menjadi pribadi yang diberkati Tuhan atau tidak. Yang lebih ekstrim lagi saya sampaikan bahwa hari-hari kita yang kita lalui akan menentukan apakah kita akan bisa menikmati janji kekal Tuhan untuk kita bisa bersama-sama dengan Dia di surga nantinya. Jadi, bagaimana kita menjalani hidup kita, hari-hari kita, hari demi hari, 365 hari dalam setahun, itu akan menentukan apakah kita siap untuk terima berkat Tuhan atau tidak. Karena berkat itu tidak sekedar dicurahkan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan juga akan melihat bagaimana tempat yang kita pakai untuk terima berkat itu apakah siap atau tidak. Berkat itu yang Tuhan curahkan kepada kita itu benar-benar tempatnya benar sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ibarat kata Bapak Ibu Saudara mau minum dengan gelas, air minum maksud saya, minum air dari gelas, tentu Bapak Ibu Saudara tidak akan menggunakan gelas yang masih kotor. Bapak Ibu Saudara akan menggunakan gelas yang masih bersih. Dan dengan demikian kita mengambil sebuah keputusan atau kesimpulan bahwa gelas ini patut untuk diisi dengan air minum yang bersih, yang sehat, dan kemudian itu layak untuk dipakai untuk tempat minum. Tanpa itu, maka ya maaf bicara, itu namanya bukan orang waras, gitu kan? Kalau orang waras mah minum air comberan juga bisa, minum air genangan bekas hujan juga bisa. Tapi orang yang normal dan yang pikirannya sehat tentu akan menggunakan air yang sehat dan gelas yang bersih. Nah, berkat Tuhan itu ibarat air dan pasti sudah sehat. Pasti itu memberkati hidup kita, pasti itu menjadikan kita semakin lebih baik di masa yang akan datang. Nah, persoalannya adalah kita. Gelasnya, kita adalah gelasnya. Apakah gelas itu layak untuk menerima berkat itu sendiri? Gelas kita masih kotor atau gelas kita sudah bersih untuk kemudian bisa dituangkan air ke dalamnya dan dipakai untuk minum. Nah, itu yang menjadi pemahaman kita untuk kita menjalani hari-hari kita di kemudian hari. Nah, firman Tuhan berkata dengan jelas Bapak Ibu Saudara, yang pertama, ajarlah kami menghitung hari-hari. Apakah firman Tuhan itu memberikan perintah kepada kita untuk kita sekedar belajar matematika? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Minggu, Senin lagi sudah 7 hari lewat, kembali ke Senin sudah 8 hari aku lalui. Kemudian 30 hari sudah dilewati di bulan Januari, misalnya begitu. Kemudian masuk kepada bulan Februari dan seterusnya. Apakah firman Tuhan hanya sekedar ngajarin kita untuk ngitung seperti itu? Tidak. Firman Tuhan ngajarkan kepada kita menghitung hari itu adalah supaya kita ngerti bahwa anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan, mujizat, dan lain sebagainya, bahkan di dalamnya ada kesembuhan, kesehatan, ada keajaiban demi keajaiban yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita itu terjadi di setiap waktu, di sepanjang hidup yang kita jalani. Yang percaya katakan amin. Jadi perjalanan hidup kita pasti penuh dengan keajaiban dari Tuhan. Amin. Dan itu yang membuat kita harus bisa ngerti bahwa oh iya, Tuhan berikan keajaiban dalam hidupku. Oh iya, Tuhan berikan berkat dalam hidupku.
Oh iya, Tuhan berikan anugerah dalam hidupku. Oh iya, Tuhan berikan kasih-Nya dalam kehidupanku. Tanpa bisa menghitung hari-hari kita sedemikian rupa, kita tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita menganggap, aduh, hidupku kok penuh dengan penderitaan. Kenapa hidupku penuh dengan masalah? Kenapa hidupku penuh dengan air mata dan sebagainya? Mungkin iya, itu memang dialami. Tetapi ketika orang bisa ngerti kasih-Nya, ngerti anugerahnya, ngerti keajaibannya, ngerti kebaikan-kebaikannya, maka orang dapat bersyukur di balik air mata yang ia lalui dan ia alami. Maka yang pertama yang firman Tuhan katakan adalah ajarlah kami. Sebuah kata yang mengandung unsur permintaan. Ajarlah kami. Nah, kalau orang pengen diajar, itu siap enggak Bapak Ibu Saudara untuk belajar berarti? Sudah siap belajar. Kasih tahu kanan kiri, katakan harus siap belajar. Harus siap belajar. Karena ajarlah. Ajari kami. Siap belajar berarti. Ada sebuah kerinduan untuk belajar. Ada sebuah gairah untuk belajar. Maka kata-kata yang dipakai adalah ajarlah kami, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka dengan ini kita perlu membuka hati. Katakan amin. Membuka hati untuk diajar oleh Tuhan. Nah, yang ngajar kita, yang didik kita, yang ngasih pelajaran buat kita bukan guru matematika. Yang 5 tambah 2 sama dengan 7. Saya berharap saudara masih bisa menghitung ya. Apalagi nanti kalau dapat door prize gitu kan. Nomor sekian. Angkaku piro iki? Ngene ra itu door prize engko malah. Ndak bercanda ya. Nah, bukan guru matematika yang ngajarin kita 5 tambah 2 sama dengan 7. Guru kita adalah Yesus. Katakan Yesus. Guru agungku. Amin. Dia yang ngajarin kita kalau 5 tambah 2 itu bisa lebih dari 5.000, katakan haleluya. Jadi guru kita tidak hanya sekedar ngajarin yang biasa, tetapi yang supranatural, katakan supranatural. Itu guru kita yang akan ngajarin kita menghitung hari-hari. Jadi Bapak Ibu Saudara mulai belajar percaya bahwa di sepanjang tahun 2025, hari demi hari akan penuh dengan mujizat. Tos kanan kiri katakan begini, hidupmu akan penuh dengan mujizat tahun depan. Amin. Bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Harus belajar percaya Bapak Ibu Saudara. Kondisinya mungkin ya bahasa manusia, kacamata manusia masih sama. Masih sama. Artinya bahwa begitu menginjakkan kaki di tahun 2025, ya bangunnya masih tetap jam 6 pagi, yang agak siang ya setengah 7 gitu ya, yang agak pagi masih jam 5. Mungkin. Dan kemudian di kantor ya masih yang begitu, yang sekolah ya masih begitu, seperti tidak ada perubahan. Tapi percayalah begitu jam 00. Ya, betul ya. Itu masih hari Selasa sudah atau sudah hari Rabu? Kalau 00.00. Masih Selasa, oke lah. Berarti 00:01. Percayalah keajaiban akan terjadi buat hidup kita. Karena yang ngajarin kita itu Tuhan yang luar biasa. Perempuan yang cuma jamah jumbai jubahnya saja sembuh. Apalagi kalau dia yang bersabda sembuh, maka semua sakit penyakit akan disembuhkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yuk bilang sama Tuhan, Tuhan ajar kami menghitung hari-hari kami. Yang siap berkata demikian katakan amin. Supaya kita ngerti Bapak Ibu Saudara perjalanan hidup kita. Yang sekolah jadi ngerti harus bagaimana, yang pegawai di perusahaan ngerti harus bagaimana, yang ibu rumah tangga, yang kepala keluarga dan seterusnya dan sebagainya jadi ngerti harus bagaimana.
ajarlah Tuhan. Nah, kalau sudah ngomong ajarlah, siap tidak diajar Tuhan? Harus siap diajar Tuhan. Nah, ngajarnya Tuhan gimana? Kadang lewat lembah kekelaman, tapi pasti akan naik ke bukit yang tinggi untuk menikmati anugerah dan kebaikannya. Sekalipun tetap harus berjalan dalam danau yang beriak, yang bisa menyebabkan tenggelam seperti Petrus, tapi percayalah, saudara pasti juga bisa berjalan di atas air juga. Bukan secara arti letterlek yang saya maksud ya, secara rohani. Sekalipun memang harus mungkin tetap mengalami berbagai macam liku-liku, tapi percayalah, keajaiban itu pasti datang dalam hidup saudara dan saya. Katakan haleluya. Gini saudara, cara memahami hidup. Anak itu dikatakan lulus kalau ngadepi ujian enggak? Pasti ngadepi ujian dulu, baru bisa disebut lulus. Orang bisa dikatakan sembuh, sakit dulu enggak? Sakit dulu, baru bisa dikatakan sembuh. Bagaimana bisa dikatakan sembuh kalau enggak pernah sakit? Ya kan? Nah, lalu kalau orang itu bagaimana bisa dikatakan menang kalau tidak menghadapi peperangan atau pertandingan? Tidak bisa. Orang yang disebut menang itu pasti ngalami yang namanya pertandingan atau peperangan. Baru bisa disebut menang. Nah, istilah-istilah yang dipakai oleh Alkitab, istilah yang seperti itu. Engkau dijadikan lebih dari pemenang, lebih dari orang-orang yang menang. Berarti ada pertandingannya. Lalu di ayat yang lain, perjuanganmu bukanlah melawan darah dan daging, gitu kan? Dan seterusnya. Ada banyak firman yang menggunakan istilah seperti itu. Sehat, sembuh, menang, kelegaan, kelepasan. Berarti pernah mengalami kesesakan, pernah mengalami ikatan. Maka bisa disebut kelegaan dan kelepasan. Artinya, tidak mungkin tidak, bahwa seseorang akan mengalami sesuatu yang mungkin buat dirinya dirasa berat, menyakitkan, air mata, duka cita, mungkin. Tapi percayalah, di balik itu Tuhan siapkan kemenangan, kesembuhan, kesehatan, keajaiban, mujizat yang berlimpah-limpah. Katakan haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak apa-apa ngalami itu. Bahkan ada orang yang ekstrim, bangun tidur ngomong begini, hai masalah, datang padaku. Karena aku tahu di balik masalah, aku berkemenangan bersama dengan Tuhan. Saya tidak ngajarin saudara ngomong begitu, kecuali memang berani, oke lah, silahkan. Bangun pagi ngomong, hai masalah, datang padaku. Itu terserah saudara. Tapi maksud saya, Bapak Ibu Saudara, justru karena itu kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Haleluya. Justru karena itu kita bisa menyebut itu sebagai mujizat. Justru karena itu kita bisa menyebutnya sebagai kesembuhan ilahi. Justru karena itu kita bisa ngomong aku menang. Justru karena itu kita bisa menyebut diriku, aku berkelimpahan, aku merdeka, aku sudah terlepas dari kesesakan, aku terima kelegaan, aku terima pemulihan dan sebagainya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup kita ke depan saya tidak mengerti. Tapi percayalah bahwa kalau kita diajar oleh Tuhan untuk ngitung hari-hari, kita akan bisa ngelihat bagaimana karya dan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita itu luar biasa. Kasih tahu kanan kiri, katakan Tuhan luar biasa untukmu. Kalimat berikutnya berkata, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana itu yang saya mau ambil. Bijaksana tidak pernah lepas dari hikmat. Tanpa hikmat orang tidak bisa bijaksana. Hikmat diperoleh, kata firman, dari takut akan Tuhan. Maka seiring dengan orang dekat dengan Tuhan, hikmatnya akan semakin bertambah, kebijaksanaannya akan semakin bertambah. Orang yang bijak itu pasti dewasa. Pasti dewasa. Jadi orang yang bisa memperoleh kebijaksanaan itu pasti sudah melalui proses hidup yang membuatnya dewasa, yang akhirnya kebijaksanaan itu datang padanya. Untuk menjadi dewasa itu tidak mudah.
perlu perjuangan. Bahasa Alkitab yang dipakai, susu yang kamu makan dulunya. Nah sekarang harusnya kamu bisa belajar makan makanan yang keras. Nah untuk dari perubahan susu yang awalnya menjadi makanannya, berubah menjadi makanan keras, tidak drastis Bapak Ibu Saudara. Butuh proses. Kadang-kadang pakai mules, gitu kan? Kadang-kadang pakai gangguan pencernaan yang lain. Tapi itu sebuah proses, nikmati prosesnya. Kasih tahu kanan kiri, bilang nikmati prosesnya. Haleluya. Haleluya. Nikmati prosesnya, karena setelah selesai di proses itu, pencernaan kita terlatih, makanan keras itu siap untuk kita konsumsi. Dan kalau sudah siap menikmati makanan keras, tanda kedewasaan sudah mulai terjadi, kebijaksanaannya meningkat. Perlu hikmat dari Tuhan untuk bisa bijaksana. Perlu proses untuk dapat bijaksana. Artinya Bapak Ibu Saudara, yuk semakin lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Apapun yang nantinya terjadi di tahun yang akan datang, kita percaya semua Tuhan jadikan supaya kita bijaksana. Waktu kita bijaksana, kita bisa hitung hari-hari kita sedemikian rupa, maka berkat, anugerah, kebaikan, kasih, dan sebagainya yang asalnya dari Tuhan dicurahkan ke dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang percaya katakan haleluya. Jadi perjalanan kita kemarin kiranya menjadikan kita semakin belajar dewasa. Oh iya, nek aku itu jarang kebaktian, hasilnya kayak begini. Nek aku jarang ikut persekutuan, hasilnya kayak gini. Nek aku nggak baca Alkitab, hasilnya kayak gini. Nek aku nggak doa, hasilnya kayak begini. Nek aku nggak sungguh-sungguh, hasilnya kayak begini. Nek aku simpan dendam, hasilnya kayak begini. Nek aku simpan kepahitan, hasilnya kayak begini. Nek aku simpan kesombongan, hasilnya kayak begini. Nek aku simpan iri hati, hasilnya kayak begini. Dan sebagainya, silakan dikembangkan seluas-luasnya. Itu menjadi pembelajaran kita supaya hari ke depan kita jadi bijaksana. Maka mintalah sama Tuhan, Tuhan ajarlah kami. Ajarlah kami. Ajarlah kami. Saya ada melihat seperti ada sebuah keluarga yang muncul sinar terang sekali. Tapi prosesnya cukup berat. Saya tidak tahu saudara siapa itu, tapi itu mungkin bisa terjadi pada siapapun di antara kita. Ini bicaranya keluarga, jadi persoalannya bisa persoalan keluarga, bisa antar orang tua anak, antar bersaudara anak, keluarga kandung begitu, atau antar pasangan. Saya tidak tahu, tapi itu yang saya lihat. Cuma itu tadi. Terang sekali sinarnya, cahayanya. Artinya Tuhan akan memunculkan dia. Kalau prosesnya bisa dia lalui. Jadi jangan menyerah. Nah karena saya nggak dikasih tahu siapa yang akan ngalaminya, Bapak Ibu Saudara semuanya harus siap. Karena semuanya pasti bersama dengan Tuhan, beres kabeh. Salami kanan kiri, katakan beres kabeh. Beres kabeh. Beres kabeh. Kamu tahu beres kabeh? Kayak semacam ombaknya besar gitu loh. Yang saya lihat. Jadi saya hanya bisa berdoa, Bapak Ibu Saudara tolong bisa bertahan. Kalau masalah itu buat jenengan mungkin cukup keras, cukup banter banget. Saya berharap Anda bisa tetap bertahan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah jadi kendor bersama dengan Tuhan, semakin giat dalam Tuhan. Kadang begini Bapak Ibu Saudara, Pak saya turun bisa kerekam. Nah, sampai di sini bisa. Paling kelihatan bun-bunan saya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Kadang tuh Tuhan kangen sama kita yang nggak sadar. Gitu ya. Kita memang tetap ke gereja tiap minggu, kita tetap baca Alkitab dan berdoa barangkali, tapi kita semacam jadi kayak rutinitas doang gitu loh. Jadi kayak liturgi, agamawi akhirnya. Jadi nggak ngerasain apa-apa. Kayak ibarat hidangan, saudara makan kenyang, tapi anyep makanannya. Ngerti anyep ya saudara ya? Hambar. Nggak asin, nggak pedes, nggak gimana gitu ya. Kok ini kayak kurang kencur gitu ya, kayak ini kurang jahenya atau apalah gitu. Kenyang sih gitu teman, nggak ada rasa gitu. Nah, yang gitu-gitu itu membuat Tuhan jadi kangen sama kita. Pernah saudara ngerasain kangen yang cukup dalam gitu? Pernah kali ya? Atau apa sih Pak kangen? Ya itu berarti masih di bawah umur, nggak usah tanya. Ya. Saya susah jelasinnya nanti kalau itu malah. Jadi, saudara rasa rindu yang berat. Nah, Tuhan itu kadang bisa bahasa manusianya gitu ke kita. Tuhan tuh kangen banget ketemu kita. Cuman kita itu melakukan semuanya anyep gitu loh. Kita nggak ketemu Tuhan, kita nggak ngerasain Tuhan. Oke, kita kegiatan, ya kita aktif, tapi nggak ada sama sekali rasa gitu. Buat kita itu biasa tapi masalahnya. Tapi Tuhan jadinya kangen sama kita. Nah, waktu Tuhan kangen, Tuhan tuh ngomong, nak aku kangen, aku pengen ketemu sama kamu. Kita masih nggak nyadar. Dibuat bannya gembos, supaya panggil nama Tuhan. Ternyata yang dipanggil bukan Tuhan, Pak Bengkel. Lewat lagi itu kesempatan Tuhan mau ketemu kita. Dibuatlah nubruk Bapak Ibu Saudara. Yang dipanggil bukan Tuhan juga, montir. Dibuat Tuhan nabrak, jebret, golong-komeng, gelundung-gelundung, guling-guling, dan seterusnya. Tapi masih bukan Tuhan yang dipanggil. Masih tetap jalankan rutinitasnya sebagai orang Kristen. Tapi tetap belum memanggil nama Tuhan. Belum sadar bahwa Tuhan kangen sama dia. Dibuat masalah yang lain. Semakin besar, semakin berat masalahnya. Tapi masih belum sadar kalau Tuhan kangen sama dia. Jadi kadang-kadang masalah yang kita hadapi itu karena Tuhan kangen. Coba kasih tahu kanan kiri, bilang begini, Tuhan kangen sama kamu. Makanya ada masalah yang besar. Kadang-kadang loh ya. Nah, sebaliknya Bapak Ibu Saudara, intinya kalau kita diberkati Tuhan luar biasa, bahasa kita diberkati Tuhan dengan materi yang berkelimpahan, tapi buat kita jadi nggak bisa dekat sama Tuhan. Sukses kita, tapi membuat kita menjadi nggak bisa dekat sama Tuhan, itu juga hati-hati Bapak Ibu Saudara. Itu bisa membuat Tuhan kangen. Lah itu nanti di satu titik tertentu akan hilang, habis, beneran. Nah, saya ngomong dulu sebelum tahun 2025 berjalan, supaya kalau mungkin ngalami hal-hal yang saya sampaikan, saudara ngerti, ini waktunya aku dekat sama Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi mungkin ada banyak persoalan yang terjadi karena Tuhan kepingin, nah, nek kamu doa, sampai ketemu aku dulu ya. Jangan sampai gak ketemu. Kita ngundang Pak PJ. Surat yang saya sampaikan hanya sampai di kantor tata usaha. Saya nggak ketemu dengan beliau, saya tidak berjabat tangan dengan beliau, suratnya hanya saya titipkan di kantor usaha, yaitu birokrasi namanya, tapi di pemerintahan. Itu saya jadikan sebagai gambaran. Suratnya nyampe enggak? Nyampe, karena tadi ketika saya ketemu dengan beliau, dia tahu ada surat datang, undangan buat beliau untuk kita hari ini. Tapi maksud saya kadang-kadang kita itu cuman ngasih surat undangan dan selesai. Tuhan, ini proposalku hari ini, makasih ya Tuhan. Tak tunggu jawabannya, tinggal lungo saudara. Tuhan tuh pengen nak sebentar ya, aku pengen ngobrol berdua sama kamu. Aku pengen kita curhat-curhatan. Aku pengen kamu ngerti isi hatiku. Kalau Tuhan mah sudah pasti tahu ngerti isi hati kita, amin. Tapi kadang yang sering terjadi kita yang tidak ngerti isi hati Tuhan.
Karena begitu berdoa ya sudah sampaikan banyak proposal dan kita kemudian pergi dari hadirat Tuhan. Kadang yang Tuhan minta, tidak yang seperti itu. Kita memang benar-benar fokuskan waktu, perhatian kita untuk hanya dengar suara Tuhan. Jadi kita ada dalam hadiratnya, tapi kita diam. Tidak menyampaikan permohonan sama sekali. Hanya belajar mendengar Tuhan berbicara pada kita. Nah, ke depan perjalanan hidup kita barangkali Tuhan akan mendidik kita ke hal-hal yang seperti yang sudah saya sampaikan. Maka mari terus berdoa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita baca 3 kali Bapak Ibu Saudara kalimat ini bersama-sama lagi ya. Setelah itu mari kita akan berdoa bersama-sama. Siap ya dengan suara yang terbaik ya Bapak Ibu Saudara, yang paling kenceng, paling merdu, paling indah. Kita baca firman Tuhan sama-sama. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Katakan amin. Sekali lagi amin. Biarlah kiranya hari ini setiap kita yang mendengar firman Tuhan mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan, sehingga memiliki hikmat yang dari Tuhan menjadi bijaksana dan memiliki kerendahan hati untuk selalu mau diajar, bahkan mungkin dihajar oleh Tuhan, sehingga kita bisa menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka dan mempersilahkan Dia menjamah hati kita. Dan kita sama-sama akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, demi nama Tuhan Yesus, bersama dengan umat-Mu, kami datang kepadamu Tuhan. Kami nyatakan, kami deklarasikan, kami berkatakan 2025 menjadi tahun keberhasilan, tahun kemenangan, tahun pemulihan, tahun keajaiban, kesuksesan terjadi, pemulihan terjadi atas segala sesuatu dalam hidup kami, terjadi atas keluarga kami, rumah tangga kami, hubungan pasangan kami, terjadi atas anak-anak kami, keturunan kami, atas sekolah kami, atas kuliah kami, atas pekerjaan-pekerjaan kami, atau atas apapun yang akan kami nyatakan, atas pelayanan kami, atas ibadah kami, semuanya pasti jadi dalam nama Yesus. Terjadi dan tidak tertunda lagi. Aku nyatakan, hai engkau roh jahat, penguasa, penghulu, pemerintah di udara yang mencoba menghalang-halangi setiap anak-anak Tuhan yang ada malam hari ini, aku hardikan kau keluar dalam nama Yesus. Lenyap pergi dalam nama Yesus. Darah anak domba Allah telah menebus mereka dan engkau tidak berhak mengganggu mereka. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, kiranya 2025 menjadi tahun anugerah dan pengampunan Tuhan yang cukup besar buat kami, serta tahun pemulihan atas setiap kami yang mungkin masih terikat dengan dosa, terikat dengan hal-hal yang negatif, terikat dengan kejahatan-kejahatan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa dalam anugerah dan kemurahan-Mu yang besar, kelepasan terjadi di dalam nama Yesus. Aku merebut setiap jiwa-jiwa ini di dalam nama Yesus Kristus. Bukankah Engkau yang sudah menebus mereka? Maka hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, engkau setan, lepaskan ikatanmu, terlepas sekarang juga di dalam nama Yesus. Tahun 2025 menjadi tahun pemulihan bagi kami semua, tahun kelepasan buat kami semua, tahun di mana kami dikuduskan semakin lebih lagi layak menjadi mempelai Kristus, dan kami siap menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Maka sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku nyatakan, aku deklarasikan bahwa setiap umat Tuhan yang hari ini telah mendengar firman Tuhan,
semuanya diberkati Tuhan, semuanya dilimpahi oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, dalam kesehatan, dalam berkat keuangan, berkat jasmani dan rohani, dan dalam segala pelayanan ibadahnya kepada Tuhan. Maka tidak ada lagi yang tidak diberkati Tuhan. Semua kami diberkati Tuhan, terjadi, tergenapi, termeterai demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami sudah menerimanya. Amin, amin,